Ramai-ramai oknum-oknum barisan sakit hati tidak suka dengan Jokowi hingga mereka ngotot angkat suara ijazah Jokowi. Kita melihat video menarik ini. Seseorang menanyakan dengan adili Jokowi, oh di sini rumahnya Pak Jokowi. Mereka mendatangi Jokowi, ada lagi datang ke sini, itu rumahnya Mulyono ya. Mereka geruduk di berbagai tempat termasuk UGM dan katanya datangi di Solo. Iya kan, kalian kan nggak suka. Kalau kalian, apa respon Pak Jokowi terhadap persoalan ijazahnya ini? Kita dengar. Ini respon Pak Jokowi. Tidak terima tadi. Apa pendapat Jokowi terkait orang-orang yang selalu bicara tentang ijazah? Ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Oh, ternyata Jokowi terima ya, masih baik begitu. Hatinya baik banget. Meskipun mereka datang cuma nuntut ijazah. Saya menunjukkan Itu. ijazah. Meminta Jokowi asli. menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Menunjukkan kepada siapapun itu. Dan juga tidak ada kewenangan mereka. Tidak ada kewenangan mereka melihat ijazahnya. Mengatur saya. Ya benar. Menunjukkan. Sepakat Pak Jokowi. Benar. Saya setuju. Bukan kewenangan mereka. Sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Fitnah. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik Jokowi. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Sudah dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Ya ternyata ingat, Pak Jokowi juga sudah merasa bahwa ini tuduhan yang berlebihan, ini pemfitnaan dan pencemaran nama baik. Maka Pak Jokowi sudah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya akan melaporkan orang-orang yang mengatakan ijazah palsu. Makanya saya bilang, berkali-kali saya sudah mengatakan bahwa jangan pernah mengatakan ijazah palsu orang lain kalau kita tidak punya bukti. Karena apa? Di dalam KUHP pasal 433 jelas mengatakan kalau tidak punya bukti hukum, tidak punya alat bukti yang bukti sehingga kita mengatakan orang punya ijazah itu palsu dan lain sebagainya, maka kita bisa dipidanakan. Maka itu jangan pernah mengatakan orang punya ijazah palsu apabila kita tidak pernah melihat atau punya bukti. Dalam hukum bicara dua alat bukti, maka kita harus lampirkan dua alat bukti yang sah sehingga ketika kita menggugat di pengadilan kita bisa menang. Kalau tidak, maka ketika orang menyerang balik kita yang kena. Maka itu Jokowi merasa bahwa ini adalah pencemaran nama baik, ini adalah pemfitnaan sehingga ia akan menyerang balik. Kalau dia pakai pasal pencemaran nama baik, pasal lagi tadi saya bilang fitnah atau pasal ITE dan sebagainya, habis bagi orang-orang menyebarkan informasi ini. Bagi orang-orang yang terus ungkit tentang ijazahnya Jokowi, ya. Selama kali ini saya senang dan saya setuju kalau Jokowi harus angkat suara. Itulah harapan kami supaya apa? Jokowi juga jangan terlalu disudutkan. Masa seorang presiden, mantan presiden kita perlakukan seperti orang yang tidak punya harga diri, ya. Mana mungkin orang bisa jadi presiden, gubernur bahkan Solo kalau tidak punya ijazah atau ijazahnya palsu. Cara berpikir Anda gimana sih? Kok Anda menuntut pelan begini? Kalau begitu buktikan ke kami, mana ijazahmu? Anda meminta Jokowi menunjukkan ijazah. Apa kewenangan Anda? Apa hak Anda? Apa kapasitas Anda? Benar. Saya sepakat, Pak Jokowi jangan menunjukkan kepada mereka. Jangan mereka mengatur Pak Jokowi. Enak banget. Saya juga ketika mereka bertanya bahwa tolong tunjukkan ijazahmu. Lu siapa? Hah? Saya bertanya kembali. Lu siapa? Kok berani sekali minta ijazah saya? Hah? Enak aja. Terus kalau saya tunjukin lu bayar saya kah? Jadi Pak Jokowi, saya sepakat. Karena Pak Jokowi dirugikan secara hukum, maka Jokowi punya hak untuk melaporkan semua orang yang menuduh atau memfitnah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Salam waras, salam perjuangan, salam kebenaran, bongkar kebenaran. Pak Jokowi gas saja. Fritz Alorboy.